Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas tentang BitTorrent ya, atau ya BTT. BitTorrent karena teman-teman banyak yang request juga, apalagi dia lagi ada project baru yang namanya BitTorrent Chain. Lalu ada redenominasinya juga gitu. Jadi nanti kita lihat nih, kira-kira harganya kan akan berubah. Lalu kira-kira dampak terhadap harganya bagaimana, lalu kalau teman-teman yang holder itu bagaimana juga. Nah, nanti kita akan coba bahas di video kali ini. Ya, jadi kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like dan juga subscribe ya. Semoga teman-teman suka videonya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Kita lihat dulu BitTorrent atau BTT ya. Kita lihat dia ranking 55, jadi bisa dibilang ini project besar, walaupun harganya relatif murah. Kenapa harganya kecil atau harganya murah? Karena bisa dibilang supply-nya cukup banyak. Supply-nya itu sekitar 990 billion atau miliar gitu ya, 990 miliar. Nah, nanti dia akan ada yang namanya redenominasi. Jadi nanti harganya akan berubah karena total supply-nya sendiri akan berubah juga. Nanti saya akan coba jelaskan lebih pelan lagi ya di dalam videonya. Nah, kita akan lebih masuk terhadap BitTorrent-nya dulu nih. Nah, BitTorrent sendiri kita udah sering bahas, dia adalah storage platform di mana teman-teman bisa ada produknya juga gitu ya. Jadi kita nggak akan terlalu mendetail untuk membahas tentang websitenya ataupun produk-produk dari BitTorrent-nya sendiri. Tapi kita akan lebih bahas terhadap BitTorrent Chain-nya sih sebenarnya ya. Nah, BitTorrent Chain-nya sendiri bisa kita bilang adalah era yang baru untuk BitTorrent karena ini adalah produk baru dan dia bisa upgrade gitu ya. Untuk teman-teman yang belum tahu juga, BitTorrent itu sebenarnya di dalam Tron Ecosystem atau TRX. Jadi ya, ini menarik juga untuk prospek terhadap Tron. Kita lihat as the mainnet of BitTorrent Chain. Jadi mainnetnya memang udah keluar itu di bulan kemarin ya, bulan Desember. Nah, ini menjadi Tron major move in the cross-chain field. Jadi ya sekarang Tron ini sudah bisa mulai masuk ke dalam cross chain, artinya bisa dari chain satu ke chain yang lainnya. Biasanya dari Ethereum bisa ke Tron, kira-kira seperti itu ya. Kita coba lihat lagi di sini ya. Via BitTorrent Chain atau BTTC, decentralized transfer of mainstream assets between Tron, Ethereum, and Binance Smart Chain is now possible without any restrictions. Jadi memang ini tujuan mereka membuat BitTorrent Chain adalah untuk yang tadi kita bilang cross chain, tapi mereka untuk sekarang lebih fokus terhadap Tron, Ethereum, dan juga Binance Smart Chain gitu, lebih ke arah bridgingnya. Nah, yang menarik dari BitTorrent Chain-nya sendiri adalah dia bukan hanya bikin chain, tapi memang akan terjadi redenomination atau redenominasi di BTT. Ini seperti kalau teman-teman yang mungkin ada investasi di saham atau trading saham, itu seperti stock split gitu ya. Ini juga hampir sama, redenominasi gitu ya. Artinya apa? Artinya sekarang kita lihat nih, total supply of BitTorrent token ini akan awalnya tadi kita sudah bahas ya, 990 miliar. Nah, apa yang akan terjadi nantinya ini sebenarnya bentar lagi, harusnya minggu depan sudah terjadi ya redenominasinya ini menjadi 990 triliun gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang hold satu BitTorrent, ya teman-teman hold satu BitTorrent itu akan menjadi 1000 BitTorrent. Kalau teman-teman hold 10 BTT gitu ya, 10 BTT itu nanti akan jadinya 10.000 BTT gitu. The new tokens after redenominasi on are referred to as BTT. Jadi yang baru tokennya akan namanya BTT. The old ones akan namanya jadi BTT old. Nah, nanti teman-teman harus tahu dulu nih, teman-teman pegangnya BTT atau BTT old. Intinya adalah kalau teman-teman pegang BTT sekarang, itu dikali 1000 aja. Berapa banyak BTT yang teman-teman akan punya. Yes, untuk supply-nya BitTorrent akan increase, berarti harganya pun akan lebih ada sedikit lebih murah pasti ya. Pasti ini nolnya akan lebih banyak. Kalau untuk sekarang nolnya hanya 0,00. Nanti mungkin bisa 0,0000 gitu ya. Nah, coba kita bahas lagi terhadap ini tutorialnya nih. Tutorial how to swap BTT old ke BTT. Untuk teman-teman yang mau tahu nih, kira-kira kena efek nggak kalau saya hold BitTorrent? Kita coba bahas ya. Nah, ada dua. Dia bilang ada dua. Teman-teman sekarang ini kalau nggak salah semuanya punyanya BTT old gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang punya BTT old di dalam exchanges atau crypto exchange itu seperti apa? Seperti misalnya Binance, FTX gitu ya, toko kripto, Indodax. Nah, itu namanya exchange gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu apakah exchange teman-teman support BTT punya redenominasi. Kalau misalnya support, harusnya itu teman-teman nggak usah ngapa-ngapain, itu akan di swap automatically, secara otomatis gitu ya. Seharusnya kalau misalnya exchange besar itu akan terjadi secara otomatis. Tapi kalau teman-teman di exchange kecil dan dia nggak support BTT redenomination, ini teman-teman harus melakukan swapnya secara manual gitu ya, dimana teman-teman swapnya itu teman-teman harus withdraw BTT old-nya
masukkan ke dalam Tronlink Wallet. Tronlink Wallet sendiri harus di-download gitu ya, Tronlink Wallet, lalu nanti teman-teman swap di BitTorrent Chain website. Nanti kita coba lihat review websitenya dia juga gitu ya. Nah, itu yang untuk teman-teman yang di exchange. Kalau teman-teman yang di wallet atau di dompet, misalnya di Trust Wallet ataupun di dompet manapun gitu ya, dompet decentralized ya. Nah, kalau ini seperti ini, teman-teman harus manual juga. Jadi teman-teman harus deposit teman-teman punya BTT Alt ke dalam exchange besar, mungkin seperti Binance ataupun yang support lah istilahnya ya. Lalu ya di withdraw ke dalam Tronlink Walletnya, lalu swap lagi di BitTorrent Chain websitenya. Nah, kita coba review websitenya BitTorrent dulu ya. Jadi kira-kira sekarang teman-teman tahu bagaimana cara swapnya. Buka BitTorrent Chain website. Nah, di sini BitTorrentnya teman-teman klik swap BTT ya. Di sini swap BTT, teman-teman connect wallet kalau udah ada, connect wallet, connect to Tron Network. Ini tadi ya dengan walletnya dia ya. Lalu tinggal swap aja BTT Alt teman-teman ke BTT yang baru. Di sini kita lihat sudah ada exchange rate-nya juga. 1 BTT Alt sama dengan 1000 BTT. Jadi kira-kira itu, lalu teman-teman swap, lalu mau dibalikin juga bisa. Jadi ya ini caranya yang paling mudah. Dan kalau kita lihat secara interface-nya juga BitTorrent Chain ya, kita lihat dari sini memang dia sudah, kalau saya lihat dari first impression-nya juga ini cukup, dari desain interface dan lain-lain ini cukup mudah, lalu cukup simple juga gitu ya secara desainnya. Jadi ini cukup menarik. Dan kalau kita lihat juga ada fitur-fitur baru selain swap BTT, dia ada fitur staking-nya, ada fitur bridging-nya, sama ada fitur ya ini walletnya ya sama ya. Ini bridging lebih ke arah untuk cross chain-nya, sedangkan staking ini juga cukup menarik karena kalau teman-teman sekarang bisa staking BTT dengan rewardnya yang cukup lumayan juga sih. Karena kita bisa perhatikan sekarang di reward calculator di atas ini. Kalau misalnya teman-teman stake ini, kalau teman-teman yang kurang familiar ya, ini lebih ke arah teman-teman kayak mendepositokan dana, tapi di sini teman-teman depositokan atau taruh BTT teman-teman di BitTorrent ini, di stake, lalu teman-teman mendapatkan bunga. Dan bunganya itu besar. Bunganya itu berapa? Bunganya itu 55%. Ini estimated annual percentage yield. Ya, akan berubah. Selama berjalannya waktu akan berubah. Tapi untuk sekarang di 55%. Cukup besar. Kalau misalnya teman-teman stake sekitar satu tahun gitu ya. Nah, tapi ini teman-teman harus do your own research untuk ininya juga ya. Jadi kira-kira itu untuk stakingnya. Pasti ada resiko. Tapi ya cukup bagus lah. Lalu kalau kita lihat dari sini juga, dari BitTorrent Chain punya websitenya ya, sebenarnya cukup menarik. Karena kalau menurut saya ini malah increase BitTorrent punya fundamental atau BTT-nya fundamental dengan adanya dia membuat BitTorrent Chain. Tapi pertanyaannya adalah apakah BitTorrent Chain ini bisa mengikuti kompetisi yang ada? Karena sebenarnya yang bergerak di bidang platform atau tentang cross chain ini bukan cuma hanya BitTorrent doang, tapi banyak sekali gitu ya, banyak crypto. Kita lihat dari sini ada Solana, Cardano, Matic, Harmony One, dan lain-lain. Ini adalah hanya kompetisinya doang, dan memang untuk sekarang marketnya itu masih cukup baru, jadi agak susah juga untuk kita melihat siapa pemenangnya. Tapi ya ini yang harus kita perhatikan juga, apakah BTT ini berpotensi atau enggak ya. Nah, ini untuk BitTorrent Chain. Nah, ini kita kalau lihat ini istilahnya dia punya gambaran dimana kalau status quo atau sekarang itu memang cukup lama. Ini kita bisa perhatikan ada mobil, jalannya itu cukup lama. Tapi dengan solusinya dengan BitTorrent Chain ini membuat transaksi ini jauh lebih cepat, sekitar 7000 transaction per second, confirmation within 3 detik. 1, 2, 3 itu udah selesai transaksi teman-teman. Jadi cukup cepat, nggak butuh hitungan menit ataupun detik yang cukup lama gitu ya. Ada advantage-nya, kita nggak akan terlalu mendetail. Kira-kira seperti itu aja sih untuk BTT. Yang saya lihat ini dia punya fitur sekarang banyak, sudah ada bridging, sudah ada bisa staking, teman-teman bisa swap BTT-nya juga. Lalu fitur yang lamanya juga sebenarnya masih ada, ini BitTorrent X-nya, produk-produknya dia, jadi masih bisa dipakai. Lalu mungkin teman-teman yang banyak yang hold BTT juga di Indodax gitu ya, nih saya juga akan update. Nah, kalau misalnya Indodax seperti exchange ini, teman-teman bisa cek di websitenya ataupun dia ada pengumuman kayak seperti Indodax ini, dia ada bilang nih bahwa di sini dengan ini kami informasikan mengenai lanjutan perubahan massal BTT Chain. Jadi dia akan support ya, Indodax support dari TRC 10 menjadi TRC 20. Nah, mungkin ada beberapa teman yang mempertanyakan juga karena akan ada perubahan sendiri di dalam BitTorrent-nya sendiri ya. Di mana kalau kita lihat di sini, proses ini akan berlangsung pada Selasa 11 Januari. Jadi tanggal 11 Januari ini teman-teman nggak bisa tradingin BitTorrent, nggak bisa jual beli gitu ya. Ini sudah ada waktunya. Nah, yang menariknya adalah
Setelah perubahan selesai, Introdax akan membuka kembali aktivitas jual beli aset BTT pada market BTT USDT. Jadi pairingnya itu sekarang BTT USDT ya, bukan menggunakan BTT IDR lagi. Jadi kalau teman-teman sekarang yang misalnya memakai IDR, di sini kita coba lihat ya, BTT gitu ya. Nah ini BTT kan 35, jadi teman-teman bisa tradingin dengan rupiah gitu ya. Tapi nantinya setelah adanya redenominasi ini, udah nggak bisa trading dengan IDR lagi. Di tradingnya adalah di USDT market, jadi sudah menggunakan USDT. Itu bedanya aja sih. Apakah value-nya berbeda dan lain-lain, sebenarnya hampir sama juga gitu ya. Dimana teman-teman yang, karena kan teman-teman misalnya beli di IDR gitu ya, misalnya 1 BTT gitu ya. Sekarang tinggal jual BTT-nya itu bukan BTT IDR, jualnya itu di BTT USDT. Teman-teman mendapatkan USDT teman-teman ini bisa diganti ke IDR lagi kan, tinggal dijual lagi. Jadi sebenarnya nggak akan terjadi terlalu banyak perbedaan, hanya beda pairingnya aja gitu ya. Jadi nggak usah terlalu panik, dan dia akan support juga. Nah kira-kira itu. Lalu kalau kita lihat untuk teknikalnya bagaimana, secara teknikal sebenarnya saya nggak mau cover terlalu banyak, karena nanti tanggal 11 Januari ini juga akan terjadi perubahan. Kemungkinan di chartnya juga akan terjadi perubahan ya. Tapi untuk sekarang kita bisa perhatikan BitTorrent ini tuh lagi di dalam downtrend. Ini sempat dia naik dari tanggal Juli, naik ke atas ini ya, September. Tapi di sini dia belum bisa berhasil breakout dari resistannya. Di sini kita bisa lihat ada descending channel, di mana channel yang mengalami penurunan ya. Di mana ini dia ada terkena resistance, support. Di sini kena support juga. Kembali mau coba breakout, nggak bisa breakout, turun lagi ke bawah, kena rejection, terjadi kena support di sini. Mau coba breakout, nggak bisa lagi. Nah sekarang lagi turun. Kalau misalnya turun terus, ya mungkin ada possible. Tapi kalau saya lihat dari sini sih, BitTorrent lebih ke arah mengikuti Bitcoin gitu ya. Dia masih mengikuti Bitcoin. Jadi kalau misalnya Bitcoinnya turun, mungkin dia akan terkena efek. Kalau Bitcoinnya naik, dia juga akan naik. Teman-teman perhatikan Bitcoinnya saja. Nah tapi untuk sekarang bisa kita lihat di sini, BitTorrent sebenarnya lagi persis di, bisa dibilang supportnya dia sih ya. Di sini ada support, makanya di sini sempat tertahan. Kemarin sempat turun, tapi tertahannya tuh di sini. Nah pertanyaannya adalah, apakah support ini bisa bertahan? Kalau support ini bisa bertahan, ini bagus untuk BitTorrent. Mungkin bisa naik lagi ke sekitar 0,003042. Ini naik sekitar berapa ya? 25%an lah, naik sekitar 25%an. Tapi ini mungkin dalam beberapa hari ke depan kali ya. Ataupun kalau misalnya dia nggak berhasil kuat, ya ini turun lagi ke bawah. Mungkin di ada level sini, di dalam descending channelnya. Mungkin ini bisa bertahan, baru dia bisa bounce back up lagi. Kira-kira itu sih untuk teknikalnya untuk BitTorrent. Jadi ini adalah level key support yang kita perhatikan ya, dimana ini adalah dia punya resistannya. Jadi pertanyaannya adalah, hopefully BitTorrent ini nggak turun dari descending channel ini, jadi dia bisa mempertahankannya. Lalu kita tinggal tunggu nih pada saat dia bisa breakout dari sini. Semoga dengan adanya redenominasi gitu ya, ini bisa menjadi positif news juga untuk BitTorrent. Karena ini sebenarnya bukan, newsnya tuh netral sih, redenominasi ya, netral. Jadi nggak positif, nggak negatif juga, karena sama aja sih sebenarnya ya. Tapi ya kalau misalnya ini cukup positif, banyak yang pakai juga, mungkin secara fundamental naik gitu ya. Tadi kita sudah bahas BitTorrent sini, mungkin bisa menjadi ada price increase sedikit, dan mungkin ya ini adalah momen kalau misalnya BitTorrent bisa breakout. Kira-kira itu sih untuk BTT USDT. Untuk prospeknya justru makin menarik dengan adanya BitTorrent Chain. Itu kalau menurut saya ya, di tahun 2022. Nah itu mungkin saja, itu mungkin video itu aja ya kali ya. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like, dan juga subscribe. And see you in the next video. Bye bye.